Sampai mana, Gufron? Waduh, terputus kita tadi, Bang. Sampai bicara tentang eh, apa namanya, angle yang kita punya dari Usuluddin yang bisa dipakai dalam berdiplomasi ini, Bang. Oke. Nah, kalau kita sempat mendalami dengan serius bacaan kita di kampus tentang ideologi besar dunia misalnya, tentang ilmu kalam misalnya. Kemudian kita lihat sebagai contoh yang pernah Abang alami ya, di Austria di Wina itu ada badan internasional namanya IAEA, International Atomic Energy Agency. Biasanya untuk isu-isu yang terkait dengan tenaga atom, nuklir dibahas di IAEA. Karena energi nuklir itulah energi baru, terbarukan, yang bersih untuk sumber energi masa depan. Tapi nuklir juga bisa jadi senjata kalau proses perkayaannya tidak tersupervisi dengan baik. Nah, Iran adalah pesakitan dari rencana ingin memiliki pembangkit listrik tenaga nuklir PLTN. Dituduh proses perkayaannya menjadi berhulu ledak nuklir. Kebetulan dalam persidangan di multilateral kita duduk berdasarkan alfabet. Jadi Indonesia itu kan di kirinya ada India dan di kanannya ada Iran. Oke, dekat lah ya. Nah, untuk membuktikan bahwa Iran itu mengembangkan pembangkit listrik tenaga nuklir sampai ke senjata nuklir, pihak yang menuduh, dalam hal ini yang paling bersemangat adalah delegasi Israel dan delegasi Amerika Serikat, itu menghadirkan sekian bukti dalam paparan, dalam perdebatan-perdebatan. Iran pintarnya mengirim diplomat-diplomat muda yang tampan-tampan dan cantik-cantik dan menguasai bahasa asing, Perancis, Spanyol, Rusia, Cina, untuk menjawab tudingan tentang kepemilikan senjata nuklir dari hasil perkayaan PLTN dia dengan cara yang taktis sekali dalam perdebatan itu. Nah, kalau kita dengar dan kita simak perdebatan mereka, mengenal bangsa Iran sebagai suatu bangsa yang juga dikenal bangsa Persia. Ini orang Iran ini terbiasa menjadi peradaban besar yang berdebat dan berperang dengan peradaban besar lainnya. Mereka punya rasa harga diri sebagai bangsa Persia yang biasa ribut dengan bangsa Romawi. Oke. Dan bangsa-bangsa besar lainnya saat itu. Jadi ngelihat Amerika itu seperti anak kecil yang baru berusia 250 tahun. Pengalaman mereka berkonflik dengan negara adidaya itu sudah ribuan tahun, Persia itu. Kamus-kamus teori konfliknya sudah banyak. Yang dihadapi ada legioner, tentara Romawi. Pertempuran militer, adu siasat, taktik, strategi militer, dominasi, kekuasaan, peperangan. Sudah khatam. Amerika baru mulai berkonflik. Nah, di lapangan, kalau kita simak argumennya, bukan hanya teknis tentang pembangkit listrik tenaga nuklir, tapi cara menyusun kata-kata dan cara berdebatnya itu membuktikan bangsa ini bangsa yang sudah kenyang dengan konflik. Persia ini. Nah, bacaan kita di kampus akan mengingatkan kita tentang banyak hal. Solidnya pemerintah Iran yang saat ini dipengaruhi oleh para mullah dari rezim Syiah Imamiyah 12 imam, Ja'fariyah, yang kita kaji dalam ilmu kalam, yang percaya bahwa mereka punya pemimpin spiritual, Ayatullah Ruhollah Khomeini saat itu, menunggu kedatangan imam ke-12 dan mempengaruhi secara politik pemerintah Iran. Pemerintah Iran tidak akan kuat kalau tidak mendapat dukungan dari pemimpin spiritual pasca revolusi Iran tahun 79. Maka melihat bagaimana
satuan kerja pemerintah di Iran terkonsolidasi dalam praktek keagamaan yang direfleksikan dalam pemahaman ilmu kalam tentang imamah. Membuat kita belajar banyak tentang kelebihan dan tentu kekurangan mereka dalam menghadapi sekian banyak serangan tentang tuduhan bahwa pembangkit listrik tenaga nuklir mereka akan dikonversi menjadi senjata nuklir. Dan mereka membela diri, tidak, ini PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir. Boleh diinspeksi menggunakan rezim NPT dengan kedua protokolnya. Nuclear Non-Proliferation Treaty. Nah, karena itu mereka tunduk dan ikut dengan itu. Mereka ikut kepada mekanisme inspeksi yang dikembangkan oleh Traktat Non-Proliferasi Nuklir yang dijamin oleh IAEA. Tapi mereka tidak bisa tunduk atas tekanan unilateral dari Amerika Serikat dan sekutunya. Mereka mau ikut dalam mekanisme rezim multilateral, tapi tidak mau ikut dalam rezim tekanan. Nah, bagaimana mereka menyiasati itu di lapangan? Baik itu di pertemuan-pertemuan resmi, Dewan Gubernur IAEA misalkan, atau percakapan di koridor untuk mempengaruhi regional grouping, kelompok regional negara-negara sahabat yang harus mereka yakinkan. Padahal pada saat bersamaan ada kontestasi kawasan di Timur Tengah antara rezim dinasti Saud dengan pemahaman Wahabismenya dan rezim Syiah 12 imam Ja'fariyah yang ada di Iran. Siapa yang mendominasi Timur Tengah dalam teater yang demikian syarat dengan konflik? Nah, karena kita membaca ilmu kalam dan karena kita membaca juga tentang negara-negara di Timur Tengah, gambaran tentang hal itu menjadi terang benderang, lebih dari sekedar dokumen persidangan yang kita baca. Kalau kita menyapa mereka dalam suatu coffee break session misalnya, bicara dengan diplomat Saudi, diplomat Iran, atau dengan pihak seberang diplomat Amerika, kan kita harus fleksibel menyapa semuanya. Kalau kita kumpulkan seluruh hasil percakapan itu di pengalaman abang pribadi dan kedinasan, maka akan membuat kita merasa sangat berguna sekali menjadi seorang aktivis mahasiswa dari jurusan AF untuk membaca segala hal di bangku perkuliahan diajarkan kepada kita, termasuk ilmu kalam, termasuk tentang imamiyah dari pemahaman Syiah. Itu bacaan lama. Sekarang kita muncul lagi dalam kontestasi ideologi Islam antara Ahlussunnah wal Jamaah versus Syiah. Abang sudah sempat mengikuti pembacaan tentang hal itu dan perdebatan tentang hal itu sekitar 30-an tahun lebih. Dalam perdebatan akademik dan intelektual. Baik tokoh-tokoh yang disinyalir sebagai tokoh Syiah maupun tokoh-tokoh dianggap sebagai tokoh Sunni garis keras. Melalui LDII misalnya. Bukan hanya tokoh-tokoh NU dan Muhammadiyah, pandangannya juga kita dengarkan. LDII, dan seterusnya, dan seterusnya. Tetapi juga tokoh-tokoh dari Imamiyah yang ada di Indonesia, kita dengarkan pandangannya. Kita kontestasi kepada tokoh yang narsumnya dari Syiah, kita kuliti hidup-hidup. Mengapa mereka memilih alur pikiran teologi Syiah, Imamiyah, Ja'fariyah? Nah, kira-kira begitu yang terjadi. Nah, itu memperkaya kita dalam praktek diplomasi. Pengalaman lapangan kita berdebat, bahkan diplomat Iran kita hadirkan, diplomat Saudi pun kita hadirkan saat itu di cabang Ciputat untuk bicara mengenai hal itu. Nah, ketika di PBHMI, pergaulan kita kepada diplomat asing juga semakin meluas dan melebar. Dengan Bapak Duta Besar James Stapleton Roy di Amerika Serikat, atau Robin Christopher Carmichael, Duta Besar Inggris di Jakarta. Kami dari pengurus besar Himpunan Mahasiswa Islam tahun 95-97, berkomunikasi secara intensif pra-reformasi. Dan dalam karir diplomatik setelah Abang masuk di Kementerian Luar Negeri, komunikasi itu berlanjut tahun 98-99. Dengan Duta Besar Inggris yang sama, Duta Besar Amerika yang sama, Duta Besar Australia yang sama. Dari sejak masa menjadi aktivis sudah berkomunikasi sama mereka, dari sudut pandang seorang aktivis, menjadi diplomat berkomunikasi dengan mereka. Dan mengherankan banyak senior karena komunikasi dengan Duta Besar Amerika, Inggris, dan Australia itu semudah menjentikan jari. Padahal pakem diplomatik itu sangat sulit. Dan kita junior, anak kemarin sore yang baru pusdiklat. Jadi tanpa surat menyurat resmi, nota diplomatik, nota verbal, kita bisa menyapa mereka dengan relatif leluasa, bahkan mendatangi kedubes Amerika.
di Medan Merdeka Selatan. Wah. Berkomunikasi dengan Inggris Hmm. di kedutaan mereka di Bundaran HI dan Australia dan seterusnya dan seterusnya. Oke. Nah, itu kan tadi kita bicara bagaimana diplomasinya ya Bang, dan sentuhan yang Abang berikan lebih banyak menceritakan tentang beberapa ideologi-ideologi di negara-negara lain lah. Nah, sementara kan kalau dalam kita berdiplomasi, tentu ada satu ideologi juga yang kita pertahankan dari Indonesia. Nah, bagaimana sih Bang kita menawarkan ideologi kita Indonesia supaya orang-orang tertarik dengan kita? Nah, pertama bagaimana dulu dengan ideologinya kita itu, kemudian bagaimana kita mengumpulkan konsolidasi lah dengan negara lain untuk mendukung kita gitu Bang. Dalam pergaulan diplomatik yang Abang tangkap, kebanyakan orang mengenal dan mengetahui Indonesia bukan karena ideologinya, tapi karena reputasinya. Reputasinya di ASEAN, reputasinya di OKI, reputasinya di gerakan non-blok, reputasinya di kerjasama Selatan-Selatan. Orang tidak mengingat bahwa ada Pancasila di sini. Jadi, they admire us, they recognize us for our reputation, not for our ideological stance. Itu dulu yang harus diperhatikan. Jadi tidak ada clueless diplomat asing itu kalau bicara mengenai apa itu Pancasila. Tidak semuanya pembaca buku. Diplomat asing itu tidak baca buku juga. Tidak paham Pancasila. Nah, ketika Abang mendalami Pancasila sebagai ideologi pergerakan saat menjadi aktivis dan memperkayanya dari berbagai perspektif, mulai dari filsafat Islam, filsafat Jawa, sila demi sila. Bukan hanya yang pernah diajarkan pada saat kami penataran. Angkatan kami mengalami penataran dulu. Penataran P4, ada juga GBHN, Undang-Undang Dasar, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan kami menikmati proses penataran itu. Terbentuk jiwa. Jadi angkatan Abang yang sekarang perempuan emak-emak yang demonstran itu, dulunya adalah anak-anak penataran. Makanya mereka sangat-sangat militan. Mereka ditatar ketika SMP, SMA, dan kuliah oleh pemerintah Indonesia di bawah rezim Orde Baru saat itu. Nah, ini perlu difahami bersama. Nah, memperkenalkan Indonesia kepada diplomat asing yang tidak mengenal ideologi kita, apa itu Pancasila kita, tapi mengenal reputasi kita, bagaimana kita di ASEAN, gerakan non-blok, OKI, dan seterusnya, dan seterusnya. Punya ada keuntungan, ada kerugiannya. Di bagian kerugiannya adalah kita tidak bisa bicara leluasa tentang Pancasila karena secara akademik di jurnal ilmiah mereka tidak terbahas. Berbeda dengan demokrasi dan kapitalisme. Berbeda dengan komunisme dan sosialisme. Itu terbahas dalam jurnal ilmiah. Di mancanegara dalam berbagai literatur, berbahasa Arab kah, Spanyol kah, Itali kah, Cina kah, Rusia kah, Inggris kah? Orang membahas kontestasi kedua ideologi besar. Padahal kebesaran ideologi kita diperkenalkan Bung Karno di masa awal revolusi kemerdekaan kita. Dan Bung Hatta menemukan suatu konsep yang sangat canggih. Menyiasati perang dingin saat itu, mendayung di antara dua karang. Yaitu karang ideologi komunis Blok Timur dan ideologi liberal kapitalisme di Barat. Dan Bung Karno dengan semangat ideologi Pancasila menggaungkan gerakan non-blok justru karena sifat Pancasila itu sendiri. Kita tidak dikenal dengan motif-motif ideologis Pancasila di GNB, tapi reputasi pekerjaan kita di GNB yang mereka kenal. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Jadi Pancasilanya secara akademik, ilmiah, intelektual dalam kontestasi percaturan politik besar dunia itu tidak mereka kenal dengan baik. Dan kita kurang rajin untuk menghadirkan menawarkannya sebagai ideologi besar dunia alternatif di masa depan. Di mana seluruh manusia di dunia harus berketuhanan Yang Maha Esa.
harus berketuhanan yang Maha Esa dalam semangat spiritual. Harus berkemanusiaan yang adil dan beradab, harus berpersatuan, harus berkerakyatan, dan harus berkeadilan sosial. Nah, lepas dari persatuan itu pada sila ketiga adalah persatuan Indonesia, tapi persatuan yang kita maksud adalah persatuan sebagai humanity, kemanusiaan. Jadi berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, berkeadilan sosial adalah nilai-nilai yang harusnya kita advokasi secara internasional sebagai ideologi alternatif dunia. Dan kita belum rajin menggarapnya. Sehingga untuk pembahasan yang dimaksud Gufron, bagaimana kita dengan bangsa kita, bacaan zaman kuliah dulu, sebagai aktivis mahasiswa tentang Pancasila dan penataran yang sekian ratus jam kita ikuti, dari satu penataran ke penataran berikutnya, belum bisa banyak kita tabulasi dalam perdebatan internasional. Tapi reputasi kita bisa. Oke. Nah, jadi yang lebih kita tawarkan tentang reputasi kita daripada ideologi kita, Bang. Ya? kita daripada ideologi kita. Orang lain bertempur secara ideologis. Tapi ideologis kita belum terlalu tertawarkan lah ya, belum terlalu diri oleh hadir dalam kontestasi dan intelek. Belum sempat dikuliti hidup-hidup sebagai suatu wacana intelektual. Belum. Oke. Barangkali ini Bang, Gufron, kita udah terlalu lama juga ini. Nah, barangkali Abang ada kerjaan yang lain juga ya. Kalau malam kita sekarang. Oh, malam ini ya. Oh, bisa ngobrol. Oh iya, jam 12-an Bang ya? Enggak lah, sekitar 10:30. Oh, 10:30. Oh malam ya. Kalau di sini lagi pagi di Padang. Oke, ini Bang, barangkali hal terakhir yang penting sekali rasanya, sebetulnya udah banyak Abang bahas juga sih, tapi ini biar lebih eksplisit aja, gue minta kira-kira pesan kepada kita anak Usuluddin, terkhususnya AF juga, bagaimana sih mengarungi hidup ke depannya. Karena kan kita adalah orang-orang yang sebetulnya masa depannya nggak jelas. Atau yang Abang bilang tadi gelap gitu ya. Karena anak filsafat bakal jadi apa sih ke depannya? Kan gitu. Kalau yang di pendidikan jelas jadi guru. Yang di kedokteran jelas jadi dokter. Anak hukum jelas dia dihukum nanti gitu kan. Tapi kita, nah ini kan nggak jelas. Nah bagaimana Bang? Pesannya kepada kita supaya pede nih. Karena kan dari tamatan AF, ini malah jadi perwakilan Indonesia di luar negeri kan gitu. Nah, bagaimana Bang pesan-pesannya? Ini pertanyaan sangat penting ini. Bagus sekali Gufron. Semoga Abang bisa menjawab dengan tepat. Pertama, ketidakjelasan anak AF dengan masa depannya berkah tersendiri. Berkah tersendiri. Oke. The beauty of uncertainty is you don't know your limit. Because you don't know your limit, reach out for the star. Untuk menjadi apa saja, itu lebih memungkinkan bagi anak AF. Diplomatkah, jurnalis ternamakah, politisikah, aktivis lingkungankah, ini dan itu. Dosen tetap bisa, tidak hanya anak fakultas tarbiyah, kita pun bisa jadi dosen. Bisa juga jadi dosen di ilmu politik, di ilmu komunikasi. Kalau memang fokus penelitian filsafatnya pada semiotika, semantik, kan ada kekhususan yang lain. Kalau dalam ilmu kalam, bisa menjadi dosen. Dan seterusnya, dan seterusnya. Konsultan bahkan. Penasehat. Dan seterusnya. Kalau sudah dikuasai S1 di filsafat, the mother of all sciences and knowledges. Dan kalau kita serius membaca buku, di usia yang sangat muda, berdiskusi, dan menuangkan pikiran kita, bukan hanya dengan tulisan, tapi dengan perdebatan dan diskusi, maka seluruh peluang kerja yang mendapatkan uang itu terbuka lebar. Jika motifnya uang. Masuk AF itu motifnya
harus kepuasan diri, pilihan. Tahu bahwa masa depan itu gelap, menimbulkan keindahan tersendiri. Karena ketidaktahuan itu membuka kotak yang sangat besar kemungkinannya. Nah, Abang berkeyakinan kalau sebagai mahasiswa AF kita tekun membaca buku, dimulai dari yang basic, benar-benar membaca, dan membentuk 1-2 teman saja, atau 3-4 teman. Terus-menerus berkontestasi, dan menulis. Karena kami semua anak AF rata-rata penulis. Menulis, maka kita akan kaya perspektif, dan kita akan kaya dengan alur fikir. Lapangan pekerjaan masa depan adalah tentang attitude, etika, alur fikir, bukan tentang nilai kelulusan saja. Bukan tentang nilai kelulusan berapa IPK kita. Itu penting, tapi bukan hanya tentang itu. Jadi alur fikir, sikap, perilaku itu lebih menentukan lapangan pekerjaan di kemudian hari jika kita harus bekerja untuk orang lain. Atau kita mempekerjakan diri kita sendiri dalam startup. Itu juga anak AF bisa menjadi apa saja, menjadi pengusaha sekalipun, entrepreneur sekalipun. Tapi ciri khas anak AF adalah di lapangan pekerjaan apapun dia selalu menampilkan yang terbaik dari semuanya. Jika dia jurnalis, jurnalis terbaik. Jika dia entrepreneur, entrepreneur terbaik. Jika dia politisi, dia pasti berpikiran terbuka. Jika dia diplomat, dia pasti dilengkapi dengan alat kelengkapan logika. Bacaan yang sangat matang tentang ideologi besar. Canda-candanya pun sebagai diplomat, canda-canda pintar. Small talk, but smart talk. Intelektual. Lucu, tapi intelektual. Bukan receh. Bukan receh. Kira-kira begitu yang dikomentari. Nah, kalau iya, maka kepada adik-adik semua di AF, seriuslah membaca minat kita masing-masing. Atau apa saja dibaca. Membaca itu buku, mendengarkan sekian banyak diskusi dan seminar tentang berbagai hal, dikontestasi dengan teman 2-3 orang, lingkaran terdekat, wujudkan dalam aktivisme kemahasiswaan, mumpung masih muda dengan semangat membara, biarkan itu mengalir untuk membawa kita ke suatu titik. Dan titik itu adalah hasil kita mengasah kemampuan kita, olah pikir kita, sikap perilaku kita. Itu sebenarnya yang kembali kepada aturan yang mendasar tentang anak-anak AF yang serius, karena ketidakjelasan masa depan justru membuka sekian banyak kesempatan untuk menjadi apa saja, bahkan diplomat sekalipun. Kalau kita benar sebagai anak filsafat, maka kita salah satu sebenarnya diplomat yang bisa sangat diandalkan. Karena bacaannya yang luas, sikap dan perilakunya yang korek, dengan kayanya perspektif. Oke, siap. Terima kasih Bang. Itu Terima kasih banyak. Ya, akan kita tuliskan, insya Allah akan diterbitkan ini di buletin Usluddin. Alhamdulillah udah aktif lagi setelah beberapa lama nggak aktif ini Bang. Kemarin ada volume 1 udah terbit. Nah ini mau dikejar volume 2-nya. Nah Gufron memang diarahkan untuk mewawancarai, mencari tentang anak-anak Usluddin, lulusan Usluddin yang dia berkarir, berkiprah bukan di keusludinan. Nah, alhamdulillah ketemu Abang, dan nanti kita cari lagi orang-orang yang seperti Abang lah. Dia menyeberang jalur. Anak AF bisa berkiprah di mana saja. Ya, siap. Oke Bang, nanti gue izin Bang. Tadi yang karena emang ya kita anak AF, jadi ngobrol-ngobrol soal teknis itu nggak terlalu kita tekankan. Nah, dari tadi kan kita bicara ide semua rata-rata. Nah, tapi barangkali gue pernah butuh juga semacam CV ya Bang. Ini kan secara teknis nih, nggak usah ditanyain, minta dikirim aja dari Abang nanti buat kita lampirkan nanti di buletinnya. Barangkali itu aja Bang. Siap. Terima kasih banyak. Gufron. Abang ketika jadi mahasiswa itu membiasakan diri berdiskusi dalam bahasa Inggris dan bahasa Arab juga. Oke. Nah, jadi itu kemampuan yang melekat sama kita, sehingga pada saat di interview, seleksi menjadi diplomat juga terpakai.
Nah, menulis bahkan skripsi Abang dalam bahasa Inggris Oh, dan pembimbing skripsi itu Dr. Din Samsudin. Pulang Pak dari Din. Amerika masih fresh, kita panggil Kak Din. Kak Din. Itu wah ini alumni dari Amerika nih, dosen muda nih, keren. Langsung kita dalam bahasa Inggris. Jadi mempersulit diri sendiri sebenarnya, tetapi tidak apa-apa untuk tujuan atau jenis yang seperti itu, tidak apa-apa. Jadi bahasa asing adalah syarat mutlak berikutnya yang tidak terelakkan. Karena membaca literatur filsafat tidak bisa tidak, kembalikan ke literatur bahasa awalnya. Bahasa Karena Arab dalam Islam dan filsafat dalam bahasa Inggris terutama. karena memang ketika diterjemahkan beberapa istilah teknis itu tidak dijelaskan secara filosofisnya di penerjemahan, Bang ya. Ya, enggak. Terjemahan kering sekali. Iya, kering sekali. Oke. Siap, Bang. Itu pesan juga yang barangkali bisa kita tuangkan nanti di buletinnya. Tolong deh. Siap, Terima kasih siap. banyak. Sukses buat Oke. teman-teman adik-adikku semua. Oke, Maju Bang. terus. Sukses bersama nanti. Nanti gue mau izin, Bang. Kita nggak sampai di sini aja silaturahminya. Barangkali seperti kebiasaan Abang lah, membawa orang-orang ke Ciputat untuk diuji kebernasan pikirannya. Penting itu. Nanti kita bawalah biar tambah juga ini, karena gue pernah secara pribadi baru tahu ada senior kita yang begini gitu kan. Kan kalau ngobrol di forum-forum diskusi tentang ideologi-ideologi dunia, tokoh-tokoh lain, itu kan kita referensinya dari buku aja tuh. Nah, kalau dari Abang kan udah pengalaman empiris nih. Nah, jadi kita coba kulik lagi lebih dalam nantinya. Insya Allah. Ya, Bang. Silaturahmi pemikiran dulu sekarang, karena fisik belum bisa. Siap, cocok. Oke, Bang. Makasih banyak ya, Bang. Alhamdulillah, mohon maaf lahir batin, semuanya sukses adik-adik semua. Hebat. Siap. Ayo, Bang, makasih banyak, Bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.